Melalui khutbah Jumat ini, melalui mimbar ini, khatib berwasiat, khatib berpesan, terkhusus untuk diri khatib pribadi dan umumnya kepada jemaah sekalian, agar senantiasa meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenarnya yaitu imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah, baik itu yang berbentuk makruh yang dibenci oleh Allah, lebih-lebih yang berbentuk haram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, usia muda merupakan usia emas. Usia muda merupakan usia produktif bagi seseorang dalam hidupnya. Mengapa khatib katakan usia muda, usia produktif, usia emas? Karena ketika muda itulah semua apa yang kita inginkan bisa tercapai. Fisik yang masih mendukung, pikiran yang masih fresh, ditambah lagi dengan semangat yang berapi-api, semangat yang menggebu-gebu, sehingga apapun yang kita ingin kerjakan itu bisa di usia muda. Usia muda merupakan usia yang sangat krusial. Usia muda merupakan usia yang sangat fundamental, dan usia muda merupakan usia yang sangat menentukan bagi kehidupan seseorang. Oleh karena itu pertanyaan besar di hadapan kita adalah, kemana akan kita bawa usia muda tersebut? Kemana akan kita bawa masa muda tersebut? Ini tidak bisa dijawab dengan kata-kata, tetapi kita jawab dengan perbuatan dan juga waktu nantinya. Apakah usia muda kita gunakan untuk hal-hal yang positif, bertakarrub kepada Allah, menjalankan perintah Allah, ataukah sebaliknya kita gunakan usia muda tersebut untuk hal-hal negatif? Hanya kita yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Jemaah Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat kondisi pemuda zaman sekarang sungguh sangat menyesakkan dada kita, sungguh sangat memalukan dan memilukan, sungguh sangat menyedihkan melihat kondisi pemuda zaman sekarang. Pemuda yang seharusnya menjadi generasi harapan bangsa, menjadi harapan masyarakat, umat dan juga agama dan juga negara, justru generasi muda itulah yang menghancurkan agama ini. Justru generasi muda lah yang menghancurkan negara kita ini dan menghancurkan masyarakat itu sendiri. Generasi muda yang seharusnya menjadi acuan dan tolak ukur masyarakat, justru generasi muda lah yang menghancurkan masyarakat tersebut. Inilah fakta dan realita yang terjadi pada generasi muda kita zaman sekarang. Berbagai macam kriminal, berbagai macam kemaksiatan, aktor utamanya adalah generasi muda. Perzinahan, aktor utamanya generasi muda. Perjudian, aktor utamanya generasi muda. Perkelahian, aktor utamanya generasi muda. Apapun kemaksiatan, itu generasi muda lah yang paling banyak terlibat di situ. Apakah kita akan seperti ini? Kalaulah kita mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat di usia muda ini bukanlah generasi harapan bangsa. Ini generasi sampah yang tidak ada manfaatnya sedikit pun. Yang tidak berkontribusi buat negara, yang tidak berkontribusi buat umat dan juga masyarakat. Sungguh sangat menyedihkan. Bahkan presiden kita yang pertama, Soekarno, mengatakan, berikan kepada saya 10 pemuda, maka akan aku goncangkan dunia. Soekarno yang tidak memiliki ilmu agama, yang sangat minim ilmu agamanya, yang bukan ulama, yang bukan tabi'in, tetapi dia berfilosofi bahwa generasi muda ini memiliki kontribusi yang luar biasa buat negara dan juga bangsa. Apalagi kita yang seharusnya memiliki ilmu agama, haruslah berpikir lebih dari Soekarno tersebut, yang bukan siapa-siapa, yang dia hanyalah proklamator Indonesia. Oleh karena itu sungguh sangat menyedihkan melihat generasi muda zaman sekarang. Yang sangat menyedihkan lagi itu generasi muda Islam, pemuda-pemuda Islam yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Bahkan perlu kita ketahui jamaah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, peranan pemuda dalam agama sungguh sangat vital sekali. Peranan pemuda bagi negara sungguh sangat vital sekali. Peranan pemuda buat agama itu sungguh luar biasa pentingnya. Tetapi kebanyakan pemuda tidak mengerti dan tidak tanggap, bahkan tergolong acuh dan tidak mau tahu dengan agamanya dia sendiri. Inilah akar permasalahan yang terjadi pada zaman sekarang. Generasi muda. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khatib akan menyebutkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat generasi muda.
dan umumnya untuk umat Islam semuanya. Dalam sebuah hadis an Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfazillah yahfazka. Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai mereka berdua, berkata, pada suatu hari saya berboncengan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengajarkan kepada saya beberapa kalimat. Di antaranya yaitu, wahai pemuda. Ibnu Abbas waktu itu masih usia remaja. Wahai pemuda, wahai anak muda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, ihfazillah yahfazka, jagalah oleh kamu Allah, maka Allah akan menjagamu. Apa maksud hadis ini? Apakah Allah butuh penjagaan kita? Jelas tidak. Allah tidak butuh penjagaan kita. Allah tidak butuh bantuan makhluknya. Allah maha kuasa, Allah maha perkasa, Allah maha segala-galanya. Allah tidak akan butuh penjagaan kita. Tetapi maksud dari hadis ini adalah bagaimana kita menjaga syariat Allah, bagaimana kita menjaga undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini tertuju kepada para pemuda. Bagaimana cara menjaga Allah? Bagaimana cara menjaga agama Allah tabaraka wa taala? Banyak cara. Di antaranya yaitu dengan cara talabul ilmi, menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan juga muslimah. Sebagaimana yang tertera dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu wajib hukumnya, fardu ain, wajib hukumnya bagi setiap muslim dan juga muslimah. Ingat, ilmu agama inilah yang menjadikan kita tenang dan bahagia hidup di dunia. Tanpa ilmu agama manusia bagaikan binatang. Laulal ilmu lakana an-nasu kal bahaim. Kalau tidak dengan ilmu agama, maka manusia itu seperti binatang. Oleh karena itu begitu banyak kita lihat pemuda zaman sekarang yang wujudnya manusia, tetapi akhlak dan pola pikirnya seperti binatang. Mengapa seperti itu? Karena tidak memiliki ilmu agama. Karena tidak mau menuntut ilmu agama. Oleh karena itu bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, para jamaah sekalian, berada di tempat yang mulia dalam kondisi menuntut ilmu agama. Ini merupakan cara kita untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kita lihat generasi muda kita, katanya sekolah, katanya kuliah, tetapi masih tidak berakhlak, tidak bermoral. Sekolah semacam apa ini? Itu bisa jadi karena salahnya dalam memilih sekolah. Sekolah, kuliah, tapi tidak memberikan kontribusi buat umat, tidak bisa memberikan kontribusi buat agama, tidak bisa memberikan manfaat buat masyarakat, bahkan dirinya sendiri pun tidak bisa berbuat banyak untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, cara menjaga Allah yang pertama yaitu dengan cara talabul ilmi. Yang kedua yaitu senantiasalah menyibukkan diri kita dengan beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi la dhilla illa dhilluh." 7 golongan manusia yang akan diberikan naungan oleh Allah yang tidak ada naungan melainkan naungannya. Di antaranya itu apa? Rajulun ataupun syabun nasya'a fi ibadati rabbih azza wa jalla. Pemuda yang hidup, yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Menyibukkan waktunya, menyibukkan usianya untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Dan itulah yang tidak ada sama kebanyakan generasi muda zaman sekarang. Mereka lebih menyibukkan diri mereka dengan berkumpul-kumpul di warung kopi, di perempatan jalan, di pinggir jalan yang sama sekali tidak ada sedikit pun manfaatnya. Inilah generasi muda kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyuruhkan kepada kita semua untuk al-ishtighalu bil ibadah, untuk menyibukkan diri kita ini dengan beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Juga dengan salat. Coba kita lihat masjid-masjid yang ada di daerah kita, di lingkungan kita. Dari 50 jemaahnya bisa dikatakan 40 orang tua, 10 lah pemudanya. Mana pemuda? Yang seharusnya pemudalah yang paling banyak mengisi masjid tersebut. Ini justru terbalik, kontradiksi yang terjadi di lapangan. Pemuda tidak tanggap dengan agamanya.
Kita lihatlah masjid-masjid di sekitar rumah kita, di kampung kita, pasti banyak orang tuanya dibandingkan dengan pemudanya. Ini menunjukkan bahwa pemuda zaman sekarang tidak tanggap dengan agamanya, tidak mau membantu Allah, tidak mau menolong agama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mau menjaga Allah Subhanahu wa taala. Inilah fakta realita yang terjadi pada pemuda zaman kita zaman sekarang. Itulah mungkin wasiat yang bisa khatib sebutkan pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah bagaimana kita menuntut ilmu, dan kedua bagaimana kita menyibukkan hati kita, menyibukkan diri kita dan jiwa kita untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih wa usalli wa usallimu ala ni'matil muhdah war rahmatil musdah was sirajil munir fatahallahu bihi al-uqul wa anara bihi as-sudur syaraha bihi a'yunan umya wa adhanan summa wa quluban ulfa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai para pemuda, jamaah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam masjid ini bisa dikatakan semua kita adalah pemuda. Karena pemuda itu berusia 40 tahun ke bawah, dan rata-rata kita berada di masjid ini berusia 40 tahun ke bawah. Oleh karena itu sudah saatnya kita menolong agama Allah. Mari kita berkontribusi buat agama kita. Mari kita bantu Allah. Mari kita jaga Allah Subhanahu wa taala dan tidak terpedaya dengan pemuda-pemuda yang tidak memikirkan agamanya. Lihatlah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Usamah bin Zaid ketika berusia belasan tahun, Usamah sudah ikut perang. Belasan tahun sudah ikut perang. Bayangkan, al-jihad merupakan salah satu afdalul a'mal, amalan yang paling luar biasa besar pahalanya, dan berjihad merupakan tantangannya nyawa. Usamah bin Zaid masih kecil, tetapi Usamah bin Zaid sudah berkontribusi buat agama dengan ikut andil berperang. Bahkan ketika umurnya mendekati 20 tahun, Usamah bin Zaid sudah menjadi panglima perang. Masya Allah, subhanallah, umur belum cukup 20 tahun sudah menjadi panglima perang. Inilah Usamah bin Zaid, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mus'ab bin Umair, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan masih banyak lagi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan perempuannya, Asma binti Abu Bakar, Fatimah. Ini merupakan di antara sahabiah yang benar-benar menggunakan usia muda mereka dengan menyibukkan diri untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak dengan chattingan, tidak dengan facebookan, tidak dengan hal-hal yang melalaikan, hal-hal yang tidak ada manfaatnya sedikit, yang tidak ada manfaatnya. Itulah yang harus kita tiru, jamaah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.